Halo, balik lagi di channel gue yang bakal bawain cerita-cerita seru dari hero Honor of King. Nah, kemarin ada yang request cerita hero Akudo. Ya, oke lah, langsung aja gue buatin ceritanya. Oh ya, kalau kalian juga mau request, mungkin hero favorit kalian, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Gue mau ngasih tahu kalau kedepannya gue bakal upload video berdasarkan role-nya ya. Kayak misalnya kemarin kan udah Legisen di role match. Nah, besoknya tuh nggak mungkin gue bikin role match lagi. Mungkin farmland, jungle, farm, fastland, ya ganti-ganti terus lah. Ya tujuannya biar lebih teratur aja sih. Oke deh, daripada kelamaan di intronya, langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama. Iya, cerita Akudo dimulai di 3 kerajaan. Masih ingat kan? Kerajaan Wei, Kerajaan Wu, dan juga Kerajaan Shu. Nah, di wilayah 3 kerajaan tersembunyi sebuah hutan yang dihuni oleh makhluk iblis, hewan, dan lain-lain. Nah, di sana seorang bayi kecil tertidur lelap di dalam pohon yang berlubang. Ya, bayi itu adalah Akudo. Gak ada yang tahu siapa orang tuanya atau dari mana asalnya. Sampai akhirnya dia ditemukan oleh makhluk ras campuran bernama Feralis. Makhluk yang menemukannya bernama Verbal. Ya, ini peliharaannya si Akudo. Kalau di Aqua Cina itu disebut Xiao Xiao. Nah, tapi biar mudah gue sebut Verbal aja lah ya. Nah, Verbal membawa Akudo ke desa para Feralis. Dan sejak saat itu, Akudo dibesarkan sama mereka. Ia tumbuh jadi anak yang ceria dan juga penuh rasa ingin tahu. Akudo kecil selalu berpetualang di hutan, ditemani dengan sahabatnya, Verbal, dalam setiap petualangannya. Mereka berdua menjelajahi hutan untuk mencari benih-benih ajaib. Ada benih yang meledak kalau diinjak, benih yang mengeluarkan akar, dan banyak lagi jenis-jenis benih yang lain. Nah, Akudo lalu membuat ketapel dan menjadikan benih ajaib itu sebagai senjatanya. Suatu hari, Akudo dan Verbal tanpa sengaja masuk ke hutan misterius bernama Keolin dan ajaib yang penuh makhluk eksotik di dalamnya. Mereka menemukan sebuah benih hijau bercahaya di sebuah pohon yang besar. Setelah susah payah mengambilnya, mereka terjatuh ke dalam lubang lalu pingsan. Nah, saat sadar, hari sudah malam dan akhirnya mereka pulang. Nah, pas sampai, Akudo menceritakan tentang hutan misterius yang ia temukan. Tapi kepala desa marah lalu bercerita bahwa hutan Keolin adalah hutan yang bisa berpindah tempat. Siapapun yang masuk ke dalamnya biasanya nggak bisa kembali. Tapi anehnya Akudo selamat dan justru sekarang Akudo mulai penasaran tentang hutan Keolin dan ingin menemukannya lagi. Nah, setelah kejadian hutan Keolin itu, Akudo tetap berpetualang di hutan buat mencari benih ajaib. Namun, suatu hari terdengar ledakan dari arah peperangan. Akudo segera kembali ke desa, tapi pas dia sampai, semuanya udah hancur. Para Feralis mengungsi, dan juga banyak dari mereka yang terluka. Nah, melihat kondisi itu, Akudo teringat dengan benih dari hutan Keolin. Dan akhirnya Akudo mencoba melemparkannya, dan ajaibnya, benih itu berubah menjadi kolam hijau yang menyembuhkan para makhluk Feralis di sana. Tapi masalah belum selesai. Pasokan makanan sudah habis dan musim kemarau akan segera datang. Gak mungkin mereka dapat mengumpulkan makanan secepat itu. Nah, mengetahui keadaan itu, Akudo pun punya ide yang cukup nekat. Ia berencana mencuri makanan dari pasukan Shu. Di malam hari, dia dan Verbal menyusup ke camp militer yang dijaga oleh Zhang Fei dan juga Kong Ming. Nah, di hari pertama mereka sukses. Mereka mendapat banyak makanan. Ya, karena Zhang Fei yang lagi berpatroli ternyata ketiduran dan Kong Ming lagi pergi menemui Liu Bei. Nah, mereka mencuri makanan dari camp pasukan Shu selama berhari-hari sampai suatu hari mereka gagal karena saat itu Verbal bersin dan suara itu membangunkan Zhang Fei. Lalu Zhang Fei dengan cepat mengikuti mereka dan berubah jadi King Kong raksasa yang mengusir para Feralis. Nah, tapi Akudo tuh nggak nyerah. Malam berikutnya dia nyelinap lagi. Tapi kali ini dia tertangkap basah oleh Kong Ming. Tapi anehnya Kong Ming tuh nggak marah. Dia malah biarin Akudo membawa makanan. Ya, hal itu membuat Akudo mulai berpikir mungkin manusia nggak seburuk yang dikatakan para teman-temannya. Tapi dia juga sadar kalau mereka terus mencuri makanan dari pasukan Shu, mungkin pasukan itu akan kalah di medan perang. Nah, beberapa hari kemudian pasukan Shu bergerak untuk menuju medan perang. Nah, mereka ingin menempuh jalur pegunungan, ya jalan pintas yang penuh resiko, di mana kabut tebal mengaburkan pandangan mereka yang membuat para prajurit ragu untuk melangkah. Nah, tiba-tiba dari balik kabut muncullah Akudo dan Verbal.
Nah, dengan senyumnya polos dan semangat yang membara, Agudo menunjukkan jalan, melemparkan benih-benih kecil yang menyalakan cahaya di sepanjang rute. Para tentara Shu sempat ragu, tapi Kongming tuh hanya senyum dan memberi isyarat untuk mengikuti Agudo. Nah, akhirnya mereka sampai di medan perang pertempuran. Agudo nggak hanya menuntun mereka, tapi juga berjuang. Dengan ketapel andalannya, dia menembakkan benih peledak ke arah musuh. Nah, di saat prajurit Shu terluka, ia melemparkan benih penyembuh yang membuat luka-luka ringan cepat sembuh dari pasukan Shu. Dari bocah kecil di hutan yang tadinya cuma pencuri makanan, kini berdiri gagah di barisan depan pasukan Shu. Dan Kongming tuh ngajak Agudo buat join pasukan militer mereka. Dan sejak saat itu, Agudo resmi jadi murid pribadi dari Kongming, sang ahli strategi pasukan Shu. Tapi dalam hatinya, Agudo masih menyimpan satu tekad, menemukan kembali hutan Guilin dan membawa semua benih ajaib untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Oke, kalau kalian suka kisah-kisah kayak gini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Gue Afis, sampai jumpa di cerita hero selanjutnya.